Meskipun jelas terlihat bahwa C43 memiliki beberapa pengaruh dari pendahulunya, ada juga sejumlah fitur baru yang perlu dibahas. Hal ini bukan hanya berpengaruh pada pengembangan tim, tapi juga menentukan arah yang akan diambil pesaingnya. Fitur utama yang perlu disoroti adalah sidepot dan tepi lantai. Sidepot tampaknya mengambil inspirasi dari Red Bull dan Ferrari, dengan ukuran dan bentuk saluran masuk yang sangat mirip dengan apa yang dilihat dari Scuderia pada 2022. Mengingat penggunaan power unit Ferrari, ini mungkin tidak tampak aneh. Tetapi alih-alih menggunakan solusi sidepot gaya bak mandi penuh yang terlihat pada F175, Alfa Romeo malah mencari inspirasi dari Red Bull. Hal ini tidak hanya hadir dalam bentuk solusi downwash ram tetapi juga pendekatan rak yang diambil dengan penutup mesin. Ini adalah keputusan yang tidak hanya berkisar pada keuntungan aerodinamis, dengan pertukaran dilakukan untuk mengakomodasi solusi pendinginan garis tengah lebih efisien yang tidak dapat digunakan oleh tim selama musim lalu. Tim juga telah memasang perubahan ini dengan perubahan pada suspensi belakang dan gearbox, yang tidak hanya akan membuahkan hasil dari sudut pandang mekanis tetapi juga bekerja selaras dengan perubahan desain aerodinamis lainnya, terutama dengan memperhatikan pemotongan dan tapering besar yang dilakukan untuk mendorong aliran udara masuk ke wilayah kop botol. Anda juga akan melihat bahwa untuk melengkapi outlet pendingin belakang yang lebih kecil di bagian belakang mobil, tim telah memasang insang pendingin pada permukaan atas sidepot dan pada bagian rak penutup mesin. Bisa dilihat mobil dalam konfigurasi pendinginan yang lebih maksimal dalam foto-foto ini, karena tim lain yang mengambil arah ini musim lalu sering kali tidak membuka insang ini setiap saat, menggunakan panel bodywork yang dapat dipertukarkan sebagai sarana untuk melakukan perubahan tersebut. Sayap balok juga telah dibuat dengan geometri baru, tampak tepi trailing bergelombang pada sayap bagian atas, mirip dengan solusi seperti tubekel yang digunakan McLaren pada sayap belakangnya musim 2014. Tepi lantai juga berbeda dari apa yang dilihat musim lalu, terutama merupakan respons terhadap perubahan regulasi yang mengharuskan pengangkatan 15 mm. Jelas, tim-tim melihat perubahan regulasi ini sebagai sebuah kesempatan, daripada meratapi keuntungan yang mungkin hilang sebagai konsekuensinya. Dalam kasus Alfa Romeo, mereka memilih untuk menjalankan bagian depan dan belakang lantai pada ketinggian lebih rendah yang masih diizinkan. Namun, di bagian tengah, ditemukan bahwa lantai telah dipotong menjadi beberapa penutup. Hal ini seharusnya membuat aliran udara bekerja lebih keras dan membantu menjembatani kesenjangan performa yang terbuka akibat perubahan peraturan. Seperti yang telah dilihat di masa lalu, meskipun ini tampak seperti pendekatan menarik, bagian mobil ini kemungkinan besar akan berkembang dengan cepat dan bahkan bisa menjadi versi awal dari apa yang dikerjakan oleh tim. Kaca spion lebih besar yang diwajibkan oleh peraturan juga terwujud dalam perakitan yang jauh lebih luas pada C43, dengan bodi yang jelas meruncing mirip dengan sidepot di bawah ini. Menyusul kecelakaan yang melibatkan Guanyu Zhou di Silverstone tahun lalu, perubahan telah dilakukan pada peraturan mengenai desain roll hoops mulai musim ini, dengan peraturan lebih ketat untuk 2024. Sebagai konsekuensinya, beberapa orang mungkin berharap bahwa C43 akan kembali ke desain yang lebih konvensional. Namun, seperti yang dijelaskan oleh Yan Moncho, hal ini sedikit terlambat dalam siklus desain untuk itu dan desain blade dapat dioptimalkan agar sesuai. Sementara itu, perbedaan yang paling jelas antara mobil ini dan tahun lalu adalah corak, dengan tim telah mengambil keuntungan dari pergeseran dari putih dan merah ke hitam dan merah sebagai cara untuk menghemat berat. Ini adalah pendekatan yang dilakukan oleh banyak rivalnya musim lalu, karena mereka menanggalkan beberapa bagian dari corak mereka dan mengekspos karbon telanjang dari bodywork. Hal ini membantu mereka untuk menurunkan bobot keseluruhan mobil dan berusaha mendekati batas minimum yang ditentukan dalam peraturan. Proses ini mungkin hanya menghemat beberapa gram, tetapi semuanya sangat berarti dalam hal waktu putaran.
Dengan pendekatan dari bawah ke atas dalam hal mendesain corak, tidak diragukan lagi akan ada lebih banyak hal yang dapat dihemat.